Firman Tuhan hari ke-178, 27 Juni tahun 2025, Kitab Yeskil pasal 34 ayat 22, Perikop, Gembala-Gembala Israel. Juni tahun 2025. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-178 diambil dari kitab Yeskil pasal 34 ayat yang ke-22 dengan perikop adalah gembala-gembala Israel dengan nats sebagai berikut. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Hakim di antara domba dengan domba, antara pemimpin dengan pemimpin, supaya tidak ada tersesat. Dan sebagai pedoman kita dalam bulan Juni tahun 2025 adalah transformasi spiritual dari hidup lama yang penuh dengan dosa menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus Kristus artinya kita dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, juru damai antara kita dengan Allah. Dan dibaptis dengan Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, perawat iman kita selama kita masih hidup. Itulah pedoman kita selama bulan Juni tahun 2025. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, gembala-gembala Israel. Apa latar belakang daripada Yeskil pasal 34 ayat 22? Mari kita lihat. Dalam pasal ini berbicara tentang pemulihan dan perlindungan yang diberikan Tuhan bagi umat yang tersesat. Jadi adanya perlindungan dan pemulihan bagi umat yang tersesat, artinya yang hilang, yang tidak mengikuti jalan Allah. Nah, dalam ayat tersebut Tuhan menegaskan komitmennya untuk melindungi dan menyelamatkan domba-dombanya dari tangan para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Jadi domba-domba itu dilindungi oleh Tuhan dari tangan-tangan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Contoh bangsa Israel 70 tahun di pembuangan Babel, tapi Allah mengembalikan kembali semua bangsa Israel. Itulah yang tersesat, yang sudah ditindas oleh orang lain, bangsa lain, akan dipulihkan oleh Tuhan Allah. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab moral para pemimpin rohani untuk menjaga para jemaat. Jadi pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, pendeta-pendeta yang bertugas sebagai imam wajib menjaga gembala-gembalanya. Maka dikatakan Yesuslah gembala yang baik. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus gembala yang baik memberi nyawanya untuk domba-dombanya. Dia rela berkorban demi domba-dombanya, seperti mati di kayu salib, untuk menjadi role model bahwa kita pun akan bangkit dari antara orang mati. Kalau seandainya Yesus mati di kayu salib dan tidak bangkit pada hari yang ketiga, bagi kita itu tidak perlu, artinya adalah nonsense. Kenapa? Karena semua juga orang mati, ditanam. Tapi Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga dengan kuasa Allah. Ini menjadi role model bagi kita. Kita pun seperti itu, mati dan dibangkitkan, sehingga kita berbahagialah manusia yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus.
Itulah tadi pedoman kita dalam bulan Juni. Sekarang latar belakang, Allah ingin menyelamatkan gembala-gembala yang bersama-sama dengan gembala-gembala lain, pemimpin-pemimpin lain. Nah, jadi dalam hal ini Allah mengatakan, Aku akan memelihara domba-domba dan membuat mereka berbaring dengan aman. Aman bersama dengan Allah. Membuat mereka berbaring di hadapan Allah. Dan dikatakan, ya, Aku akan mencari yang hilang dan mengembalikan yang tersesat, mengikat yang patah dan memberi kekuatan pada yang sakit. Mencari yang sesat, yang hilang, dan dipulihkan, penyakitnya disembuhkan. Itulah gembala yang baik. Allah gembala yang baik. Seperti tertulis dalam Yehezkiel pasal 34, Aku sendiri menjadi gembala domba-dombaku dan mencari tempat istirahat mereka. Itulah yang dikatakan dalam latar belakang tersebut. Kemudian apa tujuan daripada Yehezkiel? Apa tujuan utama daripada Yehezkiel? Tujuan utama adalah untuk menunjukkan komitmen dan kasih Tuhan dalam memelihara umatnya, serta memberikan keamanan dan perlindungan kepada mereka, ya, yang mengalami kesulitan. Tuhan berjanji, ya, untuk mencari yang hilang dan mengembalikan yang tersesat. Ini mencerminkan bahwa perhatiannya yang dalam terhadap kesejahteraan spiritualitas umatnya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah maksud kedatangan Allah, maksud kedatangan Yesus ke dunia ini, untuk mencari gembala-gembala yang sesat dan yang hilang, mendamaikan manusia dengan Allah. Adanya tadinya sudah perbedaan, maka perlu kedatangannya mendamaikan supaya manusia berdamai dengan Allah. Maka di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Jadi tujuan daripada Yesus datang ke bumi adalah untuk mendamaikan manusia kepada Allah, supaya manusia tersebut menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dipatrikan perjanjian Allah kepada manusia dalam Yehezkiel pasal 31 ayat 33 ayat 31 dikatakan, ya, Hukumku kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hati nuraninya. Jadi kutulis dalam hati, kutaruh dalam batin, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Artinya pengakuan daripada Allah kepada umatnya manusia, dibikinlah perjanjian. Hukum-hukumnya ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Jadi tidak perlu lagi orang sebenarnya kenal Allah, sebab Allah sendiri sudah menanamkan pada diri kita. Maka ya, banyak orang pergi ke salib kasih, ya, pergi ke salib kasih, buka firman, baca, minta. Sebenarnya kalau kita pergi ke salib kasih, hanya memohon kepada Tuhan untuk menguatkan janji yang sudah kita terima pada saat sidi, pada saat perkawinan, pada saat ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Kita tinggal meneguhkan itu, kuatkan Tuhan, berikan itu, dan komitmen Tuhan kepada kita. Kalau pergi salib, bukan hal baru kita datang, pendatang baru, tidak. Kita sudah pengikut Tuhan. Hanya kita minta dikuatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Sama dengan Daud. Tuhan menjanjikan, dari keturunanmu
dari anak kandungmu menjadi raja segala raja, dan raja di Israel, Raja Salomo, dan raja segala raja adalah Yesus. Tapi dia, Daud, tidak memberimu saja, saya tidak layak Tuhan. Maka dia berdoa, kuatkanlah itu Tuhan. Sama dengan kita pun, kita yang sudah dibaptis, sudah sidi, sudah bernikah, dan sudah diberkati dengan menerima tahbisan, itulah kita mohon dikuatkan oleh Tuhan. Jadi pergi ke salib kasih, kita memohon peneguhan sebenarnya. Jadi banyak orang saya lihat pergi ke sana seolah baca firman, buka ayat. Tidak. Kita peneguhan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Contoh, saya kemarin ke salib kasih, dan saya minta diteguhkan. Apa janji Tuhan? Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepada kamu yang berguna dan menuntun kamu ke jalan yang kamu tempuh. Cukup baik. Kita tinggal meneguhkan itu. Tuhan, tetapkanlah apa yang Tuhan sampaikan. Kemudian pada saat perkawinan, ya, pada saat perkawinan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan apa? Tujukanlah pandanganmu kepada Yesus, karena dialah yang menyempurnakan iman kita, merawat iman kita, dan tujukanlah haporseamu tu Yesus sebagai induk ni haporseaon, inti daripada kepercayaan, induk daripada kepercayaan, tujukan kepada Yesus. Kemudian pada waktu ditabiskan menjadi sintua, ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 29, ikon oloando ibadi debatang asa dijolma. Itu kita mohon itu diberkati kembali di sana, kita meneguhkan. Jadi pergi ke salib kasih bukan hal-hal yang baru, tapi apa yang sudah dipatrikan kepada kita, seperti tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 31 itu sudah jelas sekali. Tidak perlu lagi kita berbuka baru, hanya minta diteguhkan. Maka dengan demikian kita akan lega. Nah, itulah tujuan utama daripada Tuhan. Tuhan berjanji untuk menjaga umatnya yang mengembalikan yang hilang. Amsal 27 ayat 23 dikata, pentingnya mengenali keadaan orang yang kita jumpai dan menjaga hubungan baik dengan mereka, ya, dan kenal gembala, dan gembala kenal kita. Jadi di dalam hal ini Tuhan mengajarkan supaya kita kenal gembala kita, dan gembala kita pun kenal kita. Jadi ada hubungan baik, interaksi antara gembala dan yang digembalakan. Maka Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, yang rela berkorban demi domba-domba. Itu sudah dijalankan oleh Yesus. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Tadi tujuan Tuhan berjanji untuk mencari hal. Pesan moralnya adalah pentingnya tanggung jawab, kasih, dan perlindungan dalam kepemimpinan, dan menggembalakan dan mengembalikan yang hilang. Jadi ada semacam tanggung jawab khusus untuk mencari domba-domba yang hilang dan mengembalikan orang berbaik kepada Tuhan, seperti tugas daripada Yesus Kristus mengembalikan manusia berbaik dengan Tuhan. Kita pun layaklah memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk kembali kepada Tuhan, tidak membenci dan tidak mengganggu mereka, tapi jadilah manusia transisi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Maka dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Kalau kita membantu orang miskin, kita sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Maka jadilah saluran berkat setelah kita hidup baru menjadi bersama dengan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam apa implementasi daripada perikop ini. Implementasi daripada Yehezkiel pasal 34 ayat 22 adalah dalam kehidupan sehari-hari, melalui tindakan kasih dan perhatian yang nyata kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, disinilah menunjukkan
kasih yang nyata kepada sesama. Bukan hanya omon-omon, tapi jelas. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan itu ditulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Dan apa dasar filosofi yang harus kita jalankan? Kolose 3 ayat 23. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam menggembalakan orang, menggembalakan domba, dan khusus pemimpin-pemimpin jemaat mengembalakan jemaatnya, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi gembala yang baik adalah yang berkomitmen untuk menjaga dan mendukung orang-orang di sekitarnya. Kalau kita sudah menjadi saluran berkat dan membuat motivasi kepada orang lain, kita sudah termasuk di dalam gembala yang baik. Dan dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan mendapatkan hasilnya pada saatnya, menuai hasilnya. Kalau kita tidak lemah, artinya kita tetap datang kepada Yesus, percaya kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati.